Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi dan lingkungannya pada mata kuliah pengantar akuntansi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran umum akuntansi, dan kali ini kita masuk pada materi akuntansi dan lingkungannya. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang definisi dan peran akuntansi dalam bisnis, kemudian siapa saja pemakai informasi akuntansi, dan yang ketiga akuntansi dan pembukuan, yang keempat sistem tata buku berpasangan, dan yang terakhir yaitu lingkungan dari perusahaan. Di sini kita melihat definisi dari akuntansi. Sebenarnya akuntansi ini sudah kita pernah dengar ya, sudah pernah kita pelajari atau kita dengar di kehidupan sehari-hari, atau malah kita sudah mempraktekkan akuntansi itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Nah, akuntansi ini merupakan satu alat ya, atau yang kita tahu merupakan satu alat untuk kita menghasilkan satu informasi. Di sini pengertian dari akuntansi itu sendiri merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Nah, jadi informasi yang diperoleh dari informasi yang dihasilkan dari catatan akuntansi ini ada informasi keuangan ya, kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya ada pihak internal dan juga ada pihak eksternal. Kemudian pengertian lain lagi itu akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan. Ini sudah masuk ke pengertian yang secara teknis dari akuntansi. Nah, di sini akuntansi itu merupakan satu aktivitas mengumpulkan, kemudian menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, kemudian melaporkan aktivitas transaksi dalam bentuk informasi keuangan. Nah, di sini mengumpulkan ini artinya mengumpulkan bukti transaksi, mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis dalam bentuk apakah transaksi seperti ini itu disajikan dalam bentuk apa begitu. Misalnya transaksi hutang ini dianalisis, hutang ini termasuk dalam transaksi apa. Kemudian disajikan dalam bentuk angka. Nah, dicatat dari bukti transaksi ini dicatat dalam bentuk angka, misalnya hutang sebesar 10 juta. Ini dicatat dalam bentuk angka sebesar 10 juta rupiah. Kemudian diklasifikasikan. Nah, di akuntansi itu ada pencatatan posting ke buku besar, itu diklasifikasikan menurut akun-akun. Misalnya ada akun aset, kemudian ada piutang, ada aktiva tetap, dan lain sebagainya. Kemudian mencatat ke dalam buku besar, kemudian meringkas dan serta melaporkan aktivitas transaksi itu dalam bentuk informasi keuangan. Jadi yang terakhir hasilnya itu adalah laporan keuangan atau informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, peran akuntansi dalam bisnis. Yang pertama yaitu sebagai pengendali keuangan. Nah, akuntansi ini dikatakan sebagai alat untuk bisa mengendalikan keuangan. Dengan adanya informasi akuntansi, informasi di dalam laporan keuangan itu kita bisa melihat apakah keuangan perusahaan ini sedang mengalami keuntungan, atau misalnya mengalami kerugian, atau misalnya penjualan pada tahun ini atau pada periode ini menurun. Jadi apa yang perlu diperbaiki ya, apa yang perlu dievaluasi dari fenomena yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, jika misalnya perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan, jadi
yang dilakukan oleh perusahaan adalah misalnya dengan meningkatkan penjualan melalui promosi, kemudian melalui berbagai macam alternatif untuk meningkatkan keuntungan melalui peningkatan penjualan dari tahun ke tahun ya, atau melalui peningkatan penjualan secara signifikan. Kemudian yang kedua, penyedia sebagai akuntansi sebagai penyedia informasi tentang keuangan. Jadi ini sudah jelas ya dan pasti karena di dalam akuntansi di dalam laporan keuangan ini pasti menyediakan informasi tentang keuangan perusahaan mengenai berbagai macam transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian berbagai data yang berhubungan dengan keuangan itu akan secara terperinci itu tercatat di dalam laporan dan dicatat secara rutin ya. Berarti dengan adanya akuntansi itu pengguna bisa menerima atau bisa melihat informasi-informasi keuangan yang mereka butuhkan. Jadi misalnya pihak internal, pihak manajer, mereka mau lihat informasi keuangan ini untuk apa? Misalnya untuk pengambilan keputusan. Kemudian pihak eksternal perusahaan, investor misalnya. Jadi dia melihat informasi keuangan ini untuk apa? Misalnya untuk keputusan dia membeli atau tidak membeli saham di dalam perusahaan itu atau tidak. Nah, kemudian peran yang ketiga yaitu membantu para stakeholder dalam pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, stakeholder ini pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pengguna eksternal tadi atau internal ya. Jadi dalam pengambilan keputusan katakanlah perusahaan, manajer atau misalnya karyawan atau misalnya calon konsumen. Jadi dia mau lihat akuntansi informasi keuangan perusahaan ini pengambilan keputusannya apa misalnya. Misalnya calon konsumen untuk membeli atau tidak produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penghubung dengan pihak ketiga. Jadi para akuntan dan data-data akuntansi yang sudah dibuat itu kemudian diolah dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait dengan kerjasama, kemudian proses jual beli, investasi, serta transaksi-transaksi yang lain. Jadi pihak ketiga di sini misalnya vendor, kemudian ada supplier, ada investor. Jadi mereka tidak akan melakukan investasi tanpa adanya informasi keuangan yang mutakhir dan juga akurat ya. Jadi tidak sampai di situ juga, akuntansi ini merupakan elemen yang di dalamnya itu merupakan penghubung antara perusahaan dan pemerintah dalam hal misalnya pelaporan pajak dan juga audit. Kemudian ini di sini sebelumnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Di sini informasi mengenai akuntansi, pengguna informasi akuntansi. Nah, di sini pengguna informasi akuntansi ini yang pertama investor. Jadi dengan adanya informasi akuntansi ini, investor melakukan pengambilan keputusan apakah dia mau menanamkan sahamnya di dalam perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua karyawan. Nah, karyawan ini dengan adanya akuntansi mereka bisa melihat apakah perusahaan ini, jadi kita melihat kepentingan karyawan dulu seperti apa. Misalnya peranan akuntansi bagi karyawan itu mereka melihat perusahaan itu dengan akuntansi itu mereka bisa tahu
kontribusi atau upah yang sesuai yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut. Karena karyawan ini berkepentingan untuk mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh dari perusahaan. Kemudian bagi calon karyawan, jadi informasi akuntansi ini menunjukkan prospek perusahaan, kemudian untung ruginya mereka bekerja di perusahaan tersebut, kemudian ketertarikan karyawan itu pada informasi mengenai profit juga ya, karena misalnya semakin tinggi profit perusahaan tersebut, maka karyawan ini atau calon karyawan ini akan bisa menikmati hasil dari profit perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, pemberi pinjaman. Katakanlah pemberi pinjaman ini misalnya bank ya. Kalau pemberi pinjaman memberikan pinjaman pada perusahaan yang perusahaannya kurang sehat gitu, maka otomatis akan ada yang namanya kerugian piutang ya dari pihak bank. Jadi makanya pihak bank ini butuh informasi akuntansi itu untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. Terus yang keempat, supplier dan kreditor bisnis lainnya. Jadi supplier ini adalah pemasok. Katakanlah di satu perusahaan ini perusahaan produksi ya, perusahaan manufaktur. Jadi dia memproduksi barang bahan baku menjadi barang jadi. Jadi kalau supplier ini misalnya perusahaannya bergerak dalam produksi kecap ya. Jadi kalau produksi kecap berarti supplier barangnya yaitu bahan bakunya yaitu kedelai ya. Jadi supplier kedelai ini akan melihat informasi akuntansi. Katakanlah misalnya kedelai ini diambil dengan cara kredit misalnya, dengan cara yang bukan tunai. Jadi kalau misalnya supplier memberikan kedelai, mensuplai kedelai ke perusahaan tersebut, kemudian pembayarannya macet, nah kemungkinan perusahaan supplier ini akan mengalami kerugian juga. Makanya dia butuh informasi akuntansi untuk melihat tingkat profit dari perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan juga pasti mereka akan harus memiliki informasi akuntansi di suatu perusahaan tersebut untuk melihat apakah perusahaan ini bagaimana cara atau mempromosikan barangnya, atau bagaimana tingkat profit dari perusahaan tersebut. Katakanlah perusahaannya memiliki profit yang tinggi atau profitnya jelas gitu. Jadi ada kepercayaan dari pelanggan untuk mengambil keputusan untuk membeli atau tidak di toko tersebut. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah di sini informasi akuntansinya ini berguna untuk pembayaran pajak atau untuk menagih pajak pada perusahaan tersebut, dan kemudian untuk auditor, untuk mengaudit ya perusahaan tersebut. Kemudian masyarakat atau publik. Nah, informasi akuntansi juga di sini sama masyarakat atau publik juga di sini termasuk calon investor ya. Jadi calon investor mengambil keputusan untuk beli sahamnya atau tidak. Kemudian di sini mengenai akuntansi ya dan pembukuan dan akuntansi. Banyak yang mengatakan bahwa pembukuan ini merupakan tidak sama dengan akuntansi ya, karena memang kalau bicara pembukuan ini sebenarnya bagian dari akuntansi. Kalau bicara pembukuan pembukuan itu sangat masih memiliki makna yang sempit dari akuntansi. Sementara di sini akuntansi ini memasukkan fungsi-fungsi pembukuan, kemudian akuntansi ini melibatkan pengidentifikasian, pencatatan, pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
akuntansi ini bisa mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak internal dan juga kepada pihak eksternal perusahaan. Kemudian pembukuan ini hanya sebatas melibatkan pencatatan peristiwa-peristiwa ekonomi. Jadi pembukuan ini maknanya lebih kecil daripada akuntansi. Oke, sekarang kita masuk pada pembukuan berpasangan. Jadi pembukuan berpasangan ini akuntansi ini sudah dikenal jauh sebelum zamannya Luca Pacioli. Jadi Luca Pacioli ini hanya mendokumentasikan membuat dokumentasi akademik itu pada tahun 1400-an. Itu yang berjudul pada bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Jadi di dalam bukunya ini terdapat 2 bab yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Tapi sebelumnya akuntansi ini memang sudah ada ya, sudah dikenal oleh orang-orang itu melalui pencatatan melalui transaksi yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, misalnya untuk mencatat terjadinya hutang piutang, kemudian untuk pencatatannya juga, tapi pencatatan itu dulu masih menggunakan lempengan tanah liat. Jadi dicatat pada naskah itu mula-mula dicatat pada lempengan tanah liat, kemudian dicatat dan sudah menggunakan lontar. Nah, jadi naskah tersebut itu yang menggunakan lontar itu sudah ada, itu berasal dari Arab ya. Awal-awalnya itu dari Arab. Bahkan sampai sekarang naskah tersebut masih tersimpan. Itu berasal dari Babilonia ya, pada tahun 3600-an sebelum Masehi. Kemudian setelah bangsa Romawi menemukan kesulitan menggunakan angka-angka mereka sendiri, maka kemudian mereka menggunakan angka Arab. Jadi angka Arab itu yang pada waktu itu sudah dikenal oleh orang Mesir. Jadi evolusi akuntansi itu terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan double entry tadi. Double entry bookkeeping itu oleh pedagang-pedagang Venesia. Kemudian pedagang Venesia ini kan dikenal sebagai pedagang yang ulung. Jadi pembukuan berpasangan ini merupakan pembukuan yang menciptakan atau yang memasukkan seluruh transaksi itu ke dalam 2 aspek, yaitu debit sama kredit, supaya bisa orientasinya itu adalah selalu dalam keadaan seimbang. Itu makna daripada double entry bookkeeping. Jadi diciptakan atau dicatat untuk menganut prinsip yang orientasinya harus selalu dalam keadaan seimbang. Dan kemudian Luca Pacioli ini dia merupakan seorang matematika ya sebenarnya. Dia tidak menciptakan akuntansi ya, dia tidak menciptakan sistem yang disebut akuntansi, tetapi dia hanya mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia. Dia hanya mendokumentasikan dalam bukunya yang tadi itu, Summa de Arithmetica tersebut. Kemudian buku inilah yang sudah tersebar di seluruh benua Eropa semenjak abad ke-15 dan kemudian dikembangkan oleh para ahli akuntansi sehingga timbullah beberapa sistem akuntansi yang mengacu pada metode yang diciptakan atau yang digunakan oleh Luca Pacioli. Misalnya dia mendeskripsikan penggunaan jurnal dan pembukuan. Jadi ada juga yang memperingatkan
Jadi kalau mendeskripsikan penggunaan jurnal dan pembukuan, jadi sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang untuk mencatat, sampai bahkan perusahaan yang menggunakan itu dipakai sampai sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu tentang lingkungan perusahaan ya. Jadi di dalam perusahaan itu tujuan didirikan perusahaan itu adalah untuk melipat gandakan kekayaan dari pemiliknya. Jadi sebagai institusi pencipta kekayaan, perusahaan ini harus mampu menghasilkan laba. Nah, untuk dapat menciptakan kekayaan sebagai tujuan pendiriannya, maka perusahaan melaksanakan 3 kegiatan utama ya. Jadi mendesain, kemudian membuat produk yang efektif, kemudian memasarkan produk kepada konsumen. Dan yang terakhir, lingkungan perusahaan yang ada dilihat dari bidang usaha itu ada perusahaan jasa, kemudian dagang, sama manufaktur. Kalau perusahaan jasa itu yang dijual di sini ini adalah bukan produk ya, tapi jasa. Ada juga jasa yang di dalamnya juga tetap menjual produk. Hanya di sini keuntungannya ini berasal dari jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan riset ya, kemudian perusahaan salon, kemudian ada perusahaan yang memberikan layanan servis cuci mobil atau reparasi mobil. Dan yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini dia tidak memproduksi, hanya menjual ya. Dia berada di tengah ya, jadi bukan produsen, tapi perusahaan dagang ini hanya menjual barang dagangannya langsung ke konsumen. Kalau perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang ya, jadi dia menciptakan bahan baku, membeli bahan baku, kemudian diolah, diproses menjadi satu barang yang siap dijual. Jadi ini ketiga perusahaan ini beda perlakuan akuntansi. Pada selebihnya sama, tapi ada akun-akun yang beda, akun-akun yang dicatat yang agak-agak beda dari perusahaan jasa sampai pada perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur ini lebih ke menghitung produksi. Kalau perusahaan dagang penjualannya langsung ada penjualan. Dan yang pertama ini perusahaan jasa itu langsung menjual jasa ke konsumen. Oke, baiklah, terima kasih untuk